Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan, satu-satunya tangga, satu-satunya pokok anggur yang menghubungkan kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi kami semua, agar jangan menolak Yesus. Sebab dengan menolak Yesus, kami menjauh daripada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan ikuti bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 11 April tahun 2025 dengan judul Dosa Ketidakpercayaan Menjauhkan Kita dari Allah. Ayat tema Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Sejak awal mula dosa, Kristus menyertai umat-Nya untuk menentang otoritas setan. Karena Ia melihat bahwa pertikaian itu akan terus berlanjut di bumi ini, setan menentang Anak Allah dalam setiap upaya untuk menebus umat-Nya. Diselimuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Kristus mengarahkan, membimbing, dan menasehati anak-anak Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Namun, betapa enggannya anak-anak Israel untuk dipimpin, betapa enggannya mereka untuk dikendalikan oleh suara malaikat Tuhan. Betapa bersemangatnya mereka dalam membenarkan jalan mereka sendiri, dalam membenarkan diri mereka sendiri, dalam perasaan memberontak mereka, dan dalam mengikuti ide-ide dan rencana mereka sendiri. Penasehat yang perkasa itulah yang diselimuti tiang awan dan api, dan yang sedang mengamati perkemahan umat-Nya. Dialah yang mengoreksi mereka dalam jalan mereka yang jahat, dan mendorong mereka untuk percaya kepada Allah yang hidup, untuk menuntun mereka dengan selamat ke tanah perjanjian. Mereka terus-menerus berada di bawah pengawasan yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Namun mereka menggerutu terhadap Musa, orang yang telah ditunjuk Allah sebagai pemimpin mereka yang kelihatan, dan kepada siapa Yesus Kristus berbicara langsung, seperti seseorang berbicara dengan temannya. Meskipun faktanya Tuhan bekerja melalui hamba-Nya Musa, namun ketika musuh menggoda mereka untuk berprasangka jahat, iri hati, dan mencari-cari kesalahan, mereka tidak melawan godaannya dan berdiri teguh pada prinsip. Tetapi kegagalan mereka dijelaskan oleh firman yang diilhami, dan peringatan diberikan kepada kita yang kepada mereka akhir dunia akan datang. Jangan sampai kita juga jatuh mengikuti contoh ketidakpercayaan yang sama. Anak-anak Israel jatuh di bawah kuasa musuh dengan memelihara hati yang jahat dan ketidakpercayaan dalam meninggalkan Allah yang hidup. Dan ketika mereka ditemukan di pihak musuh, Ia memanfaatkan keuntungannya dan menjadikan mereka sekutunya sampai batas maksimal.
dosa ketidakpercayaan yang dengannya kepercayaan mereka kepada anak Allah hancur, menuntun Israel tersesat jauh. Pada saat mereka seharusnya memuji Allah dan mengagungkan nama Tuhan, berbicara tentang kebaikannya, menceritakan tentang kuasanya, mereka ditemukan dalam ketidakpercayaan yang penuh dengan gerutuan dan keluhan. Si penipu berusaha melalui segala cara yang mungkin untuk menabur perselisihan di antara mereka, untuk menciptakan iri hati dan kebencian di hati mereka terhadap Musa, dan untuk membangkitkan pemberontakan terhadap Allah. Dengan mendengarkan suara penipu besar itu, mereka dituntun menuju penderitaan, pencobaan, dan kebinasaan. Manuskrip 65 tahun 1895. Demikianlah bacaan renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan pagi hari ini berbeda makna dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ingat kembali tabel berikut ini untuk melihat perbedaannya. Melalui tabel ini, kita bandingkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dengan Alkitab terjemahan bahasa Inggris dari 5 jenis versi yang berbeda tentang Yesaya 63 ayat 8-9. Dalam versi bahasa Indonesia dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Lihat yang paling kiri dan warna merah. Sementara dalam Alkitab versi bahasa Inggris ada 5 versi, semuanya menyatakan adanya malaikat kehadiran Allah. Lihat yang warna merah dari versi King James, NIV, RSV, dan juga dari Catholic Bible dan American Standard. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa Bapa adalah juru selamat dan penebus, dan mewujudkan penebusannya melalui the angel of his presence, yang artinya malaikat kehadirannya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets, halaman 761 paragraf 4. Malaikat ini adalah malaikat kehadiran Allah, Yesaya 63 ayat 9. Malaikat yang di dalamnya terdapat nama Yehova yang agung, Keluaran 23 ayat 20-23. Ungkapan ini tidak bisa merujuk pada yang lain selain anak Allah. Jelas sekali bahwa malaikat kehadiran Allah itu adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Lalu, Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Review and Herald tanggal 28 November tahun 1893 paragraf 4. Setelah pelanggaran Adam, Tuhan tidak lagi berbicara secara langsung dengan manusia. Umat manusia diserahkan ke dalam tangan Kristus, dan semua komunikasi datang melalui Dia ke dunia. Oleh karena dosa, kita terpisah dari Tuhan Allah, yaitu Bapa, dan karenanya Bapa berhubungan dengan manusia melalui anaknya, yang disebut sebagai malaikat kehadirannya atau malaikat Tuhan. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam The Desire of Ages, halaman 799 paragraf 2. Adalah suara Kristus yang berbicara melalui para nabi dan bapa, mulai dari zaman Adam hingga akhir zaman. Juru selamat dinyatakan dalam perjanjian lama sama jelasnya dengan perjanjian baru. Jadi, segala sesuatu yang Allah Bapa firmankan kepada manusia sejak zaman Adam sampai akhir zaman diterima melalui Yesus Kristus. Adalah Kristus yang menyatakan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. The Review and Herald tanggal 28 November tahun 1893 paragraf 4 berkata, Kristuslah yang menyampaikan hukum di Gunung Sinai, dan Dia mengetahui makna semua perintahnya, kemuliaan dan keagungan hukum sorga. Demikian juga yang berbicara dari semak belukar yang terbakar kepada Musa adalah Yesus. Yang berada di dalam tiang awan dan tiang api adalah Yesus. Yang berbicara kepada Abraham di bawah pohon terbantin adalah Yesus. Yang berbicara kepada Yosua
sebelum menyerang Yeriko adalah Yesus, yang berbicara kepada Manoah dan istrinya tentang anak mereka Simson adalah Yesus, dan yang menyertai Hanaya, Misael, dan Asaria di dalam dapur api Babel adalah Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan bahwa sejak kejatuhan Adam sampai akhir zaman, yang menyertai kita adalah Yesus. Peran Yesus sebagai Immanuel bukan hanya nanti saat lahir di Betlehem, tetapi sejak kejatuhan Adam. Yesuslah yang hadir bersama umat-umat Allah. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 108 paragraf 2. Sejak awal mula dosa, Kristus menyertai umatnya untuk menentang otoritas setan, karena ia melihat bahwa pertikaian itu akan terus berlanjut di bumi ini. Setan menentang anak Allah dalam setiap upaya untuk menebus umatnya. Diselimuti tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Kristus mengarahkan, membimbing, dan menasehati anak-anak Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Namun, betapa enggannya anak-anak Israel untuk dipimpin, betapa enggannya mereka untuk dikendalikan oleh suara malaikat Tuhan, betapa bersemangatnya mereka dalam membenarkan jalan mereka sendiri, dalam membenarkan diri mereka sendiri, dalam perasaan memberontak mereka, dan dalam mengikuti ide-ide dan rencana mereka sendiri. Jelas bahwa yang menyertai umat-umat Allah sejak awal mula dosa atau sejak kejatuhan Adam adalah Yesus, yang disebut juga sebagai malaikat Tuhan. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab dengan menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, hal itu sama dengan menolak Bapa yang adalah Allah dan dengan sendirinya menjauh dari Allah. Sebab Bapa hadir dan berbicara hanya melalui satu jalan, yaitu Anaknya. Tentang hal ini, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 108 paragraf 4. Anak-anak Israel jatuh di bawah kuasa musuh dengan memelihara hati yang jahat dari ketidakpercayaan dalam meninggalkan Allah yang hidup. Dan ketika mereka ditemukan di pihak musuh, ia, yaitu setan, memanfaatkan keuntungannya dan menjadikan mereka sekutunya sampai batas maksimal. Dosa ketidakpercayaan yang dengannya kepercayaan mereka kepada anak Allah hancur, menuntun Israel tersesat jauh. Setan membuat Israel tidak percaya kepada Allah dan meninggalkan Allah, yaitu oleh dosa ketidakpercayaan mereka kepada anak Allah. Kepercayaan Israel kepada anak Allah dihancurkan, dan hal itu menuntun Israel menjauh dari Allah dan tersesat jauh. Dan hal ini setan masih lakukan sampai sekarang. Setan berusaha menghancurkan kepercayaan umat Allah kepada anak Allah agar umat-umat Allah menjauh dari Bapa. Bagaimana caranya? Dengan memberikan roh yang lain. Perhatikan kembali kutipan berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2. Sementara Yesus melayani di bait suci di atas oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus itu sendiri, dia, yaitu Yesus, masih melayani jemaat di bumi. Dia tidak lagi dapat dilihat oleh mata perasaan, tetapi janji perpisahannya telah terpenuhi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara dia mendelegasikan kuasanya kepada pelayan yang di bawah, kehadirannya yang memberi energi tetap menyertai jemaatnya. Secara fisik, Yesus melayani di hadapan Bapa sebagai imam besar kita. Tetapi Yesus tidak biarkan kita yatim piatu. Yesus karuniakan rohnya yang disebut penghibur untuk menyertai kita. Sebab Yesus sudah berjanji untuk sertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang hadir bersama kita adalah Yesus, sebab Yesuslah yang memberi energi atau tenaga kepada jemaatnya. Dan Yesus hadir oleh kehadiran rohnya. Rohnya Yesus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Tetapi setan memberikan roh yang lain kepada jemaat, roh yang bukan rohnya Yesus. Dan banyak umat-umat yang terima roh yang lain itu. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan.
Sejak kejatuhan Adam hingga akhir zaman, Yesuslah yang menyertai kita, dan Yesus menyertai kita dan hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila saudara menolak Roh-Nya Yesus, maka itu sama dengan menolak Bapa, yang adalah Allah kita. Sebab Bapa telah terlebih dahulu tinggal di dalam Anak-Nya. Itulah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Menerima Yesus oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya, itulah kehidupan yang kekal. Kolose 3 ayat 4 menutup. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana caranya agar Kristus menjadi hidup kita? Caranya adalah oleh menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Yesus. Sebab pemberian Roh Yesus itulah pemberian hidup Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa menyelamatkan umat-umat-Mu oleh mengaruniakan malaikat kehadiran-Mu yang adalah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa, sebab Bapa dalam anak dan anak dalam kami. Dengan menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, dengan menolak Roh-Nya, itu sama dengan menolak Engkau ya Bapa, tidak percaya kepada Engkau ya Bapa, dan menjauh daripada-Mu. Karenanya penting sekali untuk kami menerima Yesus, dan Yesus yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.